Di antara semua ini yang paling menghasilkan cuan mana, Mbak? Misalnya kami dikontrak tim penulis itu untuk 30 episode awal dulu gitu. Ya udah. FTV yang di pesan terakhir Laila Majnun itu saya dapat idenya pas lagi ngopi. Marahan kali ya, jadilah FTV itu. Uangnya hilang terus ketahuan warga, marbotnya nuduh sama si anak yang tadi lari. Kalau model kerjasama antara penulis dan produser itu kalau di film-film itu gimana sih, Mbak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa di Safro Channel Podcast, ngobrol so penting. Ya oke. Kali ini kita kembali menghadirkan orang yang penting di muka bumi ini. Terutama penting buat para penonton televisi. Ciri khasnya itu kalau dulu saya nonton TV itu kan, ada orang lari-lari mau ketabrak mobil. Itu FTV namanya kan. Nah sekarang kita panggil sineas penulis FTV-nya, yaitu Mbak Aris Triana. Makasih ya udah diundang ke sini. Iya. Bisa diperkenalkan, Mbak? Halo semuanya, saya Aris Triana. Biasanya sebenarnya sorry, lagi batuk. Kalau di dunia penulis biasa dipanggilnya Ana gitu. Tapi kalau di kota kelahiran Clayton ini ya Aris lah teman-teman sekolah. Saya berprofesi sebagai penulis, lebih spesifiknya penulis skenario. Jadi penulis naskah untuk televisi dan film sejauh ini, web series seperti itu. Nah, Mbak Triana ini karya-karyanya sudah banyak ditayangkan, diedarkan di televisi. Nah, ini beberapa tulisannya yang sudah ditayangkan itu adalah Surat Cinta Kadaluwarsa. Ya, itu udah lama sekali. Lama sekali. Cintaku Tertinggal di Kuta. Ada yang pernah nonton filmnya enggak? Terus Miss Seleb Jadi Guru, Imam Sholat Nadia, Program Kuasa Ilahi, kemudian ada Program Cermin Kehidupan, terus ada Program 1000 Kisah. Banyak banget ini. Kemudian masih ada Program Dolim. Serem kan? Terus ada lagi FTV lainnya ya, dari berbagai stasiun televisi. Kemudian selain skenario tadi masih ada yaitu series. Itu ada Saya Terima Nikahnya, itu sitkom ya, Mbak ya. Terus ada Pondok Pak Jus. Terus ada program Tijolai, ada Cinta Suci, Tukang Ojek Pengkolan, ada Butir-butir Pasir di Laut, dan beberapa program lainnya. Nah, terus ada Mbak Ana juga beberapa kali menjadi nominasi festival film, yaitu skenario pilihan terbaik dalam lomba skenario Kemendikbud, judulnya Arca Dalam Kaleng. Wah, ngeri. Arca di Dalam Kaleng. Nominasi penulis skenario terpuji film televisi Festival Film Bandung 2017 untuk judulnya itu Pencuri Adzan. Nah, ini kok adzan kok dicuri ya? Lucu kan? Terus ada nominasi film televisi terpuji film televisi Festival Film Bandung 2018, judulnya Pesan Terakhir Laila Majnun. Ada yang pernah nonton? Terus ada nominasi film televisi Bandung 2019 dengan judul Sebelum Ajal Menjemput. Wah, kayak menakutkan ini. Kemudian ada Belusukan Jakarta, jurnalis dari Amerika ya, dari luar, terus belusukan di Jakarta untuk mengeksplorasi sudut-sudut Jakarta yang jarang terekspos di media. Keren ini pokoknya, Belusukan Jakarta. Kemudian masih banyak lagi filmnya. Wah, keren sekali, tepuk tangan. Nah, ini Mbak Ana kan banyak sekali karya-karyanya. Memang fokus jurusan itu apa kuliahnya? Iya, lumayan masih berhubungan sih. Saya kuliahnya di komunikasi. Fakultas Visipol di UGM kan. Maksudnya, tapi sebenarnya kalau untuk dunia menulis nggak selalu harus basic kuliahnya media atau komunikasi, nggak juga. Mungkin karena hobi juga ya. Dari kecil tuh hobi nulis, mengarang indah lah Mas.
mengarang indah. Dari SD tuh suka ikut lomba mengarang ya, tingkat apalah itu, kecamatan gitu-gitu. Jadi memang dari kecil dipacu kali ya bisa dibilang, orang tua saya tuh suka banget ngasih buku bacaan. Jadi kalau anak-anak lain diminta hadiah apa sih, pasti komik terutama. Komik, majalah-majalah anak tuh dari kecil sampai dibikin jilid-jilid gitu di rumah, di rak tuh penuh buku. Mungkin dari situ jadi kayak imajinasi saya terlatih kali ya buat bikin pengarang indah gitu. Jadi profesi deh akhirnya. Gitu. Untuk banyak film tadi, apa sih yang paling berkesan menurut Mbak Ana? Dari semua karya itu? Semua karya ini? Kayaknya nggak adil ya kalau saya milih salah satu. Karena semuanya pakai perjuangan buat bikin idenya gitu. Cuman kalau saya pribadi sebenarnya lebih suka nulis yang berbau komedi. Komedi romantis. Jadi bisa dibilang kalau boleh milih project yang saya paling favorit itu project sitkom sebenarnya. Maksudnya jiwa saya ada di situ gitu. Jiwanya komedi. Jiwanya komedi. Kalau genre kayak misalnya drama yang full konflik itu, iya pernah, iya bisa, tapi nggak se-enjoy kalau nulis yang komedi. Sitkom, komedi gitu, atau yang romance lucu-lucuan gitu. Makanya banyak FTV kan, yang saya tulis gitu. Kalau saya lihat FTV itu pokoknya seringnya itu kayak tadi yang saya di awal. Pokoknya ciri khasnya kalau ada orang lari-lari terus ada motor mau nabrak itu. Apalagi itu yang paling menyebalkan itu kalau mau ditabrak motor, deg orangnya jalan, iklan. Kita iklannya ini ada iklan Rocket Chicken, kemudian ada Fogging, sponsor dari Anugerah Prima Motor, kemudian kita ada kit langganan keluarga saya. Oh iya, itu makanan instan yang mantap pokoknya. Kemudian ini ada lagi, ini t-shirt Ngobrol Sok Penting, ini kita disupport dari Om Mus Kids. Terima kasih Om Mus Kids. Bagus desainnya. Gimana Mbak, menurut Mbak? Bagus ini karena desainnya. Ngobrol Sok Penting. Iya, memang kelihatan sok penting sih, bagus. Memang kelihatan. Film Belusukan Jakarta yang agak saya tertarik karena dari sisi apa namanya ya, sinemanya ya, sinematiknya sama pengambilan temanya. Itu inspirasinya dari mana sih Mbak? Belusukan Jakarta. Itu sebenarnya ide bersama sih, bukan ide saya pribadi gitu, yang kemudian digodok bersama-sama, kita brainstorm bersama. Sebenarnya lebih ke kegelisahan tentang area-area yang masih jarang disentuh untuk ditampilkan di layar lebar terutama ya, kayak itu kan lebih fokus ke anak jalanan. Kita tuh tujuannya sebenarnya gimana sih sebenarnya cara yang paling tepat buat nolong anak jalanan tuh kayak gimana, tapi kan kita harus tahu sebenarnya kehidupan mereka tuh kayak gimana. Nah itu waktu itu tim kami merasa belum banyak nih yang ngangkat kayak gini gitu, dan itu sebenarnya dari bos saya, produser saya, tujuannya film itu akan diputar di sekolah-sekolah punya perusahaan dia gitu. Jadi memang yang lebih ditampilkan, digali adalah nilai edukasinya gitu. Bagaimana struggle-nya si anak ini di tengah kota metropolitan, tapi masih ada nilai-nilai moral di dalamnya gitu loh. Memanusiakan bahkan seorang anak jalanan gitu. Dan iya, alhamdulillah setelah film itu tayang, akhirnya diputar juga di banyak universitas, dan sempat mau dibawa ke beberapa festival luar, cuman kayaknya nggak jadi, entah apa pertimbangannya. Cuman kalau film edukasi kayak gitu kan memang goalnya fokus ya, memang buat edukasi, jadi bukan film yang komersil banget itu, enggak. Gitu sih. Tapi di antara semua ini yang paling apa ya, menghasilkan cuan mana Mbak? Oke, saya buka kartu deh. Buka kartu. Itu enggak kita apa-apa. ini sedang apa? Kita sedang belajar juga. Kita itu misalnya ada orang yang hobi nulis, nulis, mungkin nulis apa gitu. Biar tulisan ini bisa jadi duit itu aslinya gimana sih? Iya. Kalau berkacanya ke saya sebenarnya
maksudnya kita ngobrol sebagai putra daerah Klaten ya, dibanding mereka yang sudah lama di Jakarta atau entry-nya dari Klaten, saya sebenarnya nggak terlalu fair buat ngomong itu karena saya entry-nya udah di sana. Udah di sana ya. Cuman kalau mau general caranya, ya kalau ada adik-adik atau yang bahkan yang sudah senior punya hobi nulis, ya tetap aja menulis, kirim ke banyak media kan sekarang banyak. Kayak OTT itu kan sekarang membuka kesempatan banget ya, kayak web series gitu-gitu. Atau bikin konten di YouTube. Kayak teman-teman di Sinias Jogja itu kan mereka berani ya bikin konten kayak beberapa film yang lahir dari YouTube, akhirnya viral, terus akhirnya diputar lah di bioskop ya gitu itu kan. Membuka jalan sendiri gitu. Karena kalau untuk langsung masuk ke industri, ke production house yang supply ke TV-TV nasional bisa gitu, tapi iya memang harus benar-benar 100% berkecimpung di situ gitu. Untuk entry level bisa, cuman ya memang harus super fokus gitu, dan memang harus belajar dulu. Dulu saya awalnya nempel loh ke penulis senior tuh, nempel jadi co-writer istilahnya, asisten penulis dia gitu, yang mau nggak dibayar, tujuannya belajar aja dulu, sampai akhirnya dipercaya buat nulis, jadi penulisnya dan baru mendapatkan uang sebagai profesi penulis tuh prosesnya lumayan lah. Wah lumayan lah gitu. Cuman tidak menutup kemungkinan karena dunia kreatif kan pasti akan terus membutuhkan regenerasi ya, ide-ide segar gitu. Jadi ya saya men-challenge aja, ayo badan nulis. Ayo menghasilkan uang dari menulis tuh bisa banget. Sekarang juga banyak kan yang platform jualan e-book gitu kan. Kayak novel segala macam gitu, sangat terbuka kemungkinan sih. Lebih mudah sekarang daripada sebenarnya lebih variasi jalannya ya, caranya lebih banyak. Kalau dulu kan orang kalau penulis ya nulis buku gitu kan, atau iya itu ke TV gitu. Tapi sekarang kan terbuka sekali kan, konten-konten kreator itu bisa jadi jalan. Tapi saingannya juga banyak juga. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, kita bersaing otak. Oke, bersaing otak. Terus kalau biasanya nulis itu lebih banyak inspirasi dari mana sih Mbak? Dari mana aja sih Mas, kayak gini juga bisa jadi inspirasi. Atau mungkin ada tipsnya, atau misalnya ada kejadian ini nih, terus aku ingat tanggalnya, terus ambil sudut pandangnya atau gimana sih? Kayak contoh aja ya, kayak FTV yang itu salah satunya pesan terakhir Laila Majnun itu saya dapat idenya pas lagi ngopi di sebuah coffee shop di Jakarta, terus ngeliat kayaknya ini pasangan cowok cewek gitu makan di meja yang sama deket saya, terus udah tiba-tiba aja cowoknya pergi, ceweknya sendiri, terus tiba-tiba kepikiran, itu putus kali ya, atau itu marahan kali ya, terus langsung terolah di sini jadi cerita gitu. Jadilah FTV itu. Atau saya biasa kalau lagi, kan penulis itu kadang mengalami mati ide, writer's block, buntu gitu. Biasanya kalau saya jalan atau ke toko buku gitu, terus dapat aja ide. Dari referensi. Betul. Itu Laila Majnun itu kalau tidak salah tokoh abad kesekian. Dulu sebenarnya saya ambil benang merahnya aja sih, bahwa mereka nggak bersatu gitu, kayak Romeo Juliet gitu. Tapi itu versi modernnya, versi Indonesianya juga gitu. Gitu. Itu ya. Bisa aja kan ide dari mana aja, atau kayak remake tapi dilokalkan kan juga bisa. Ada lagi yang menarik, pencuri azan. Nah, itu apa? Dulu inspirasinya tetangga ada yang nyuri speaker masjid atau gimana? Itu sebenarnya bukan ide original dari saya sih, ada teman penulis yang ngirim itu, terus kami olah bareng. Ya itu memang sengaja dibikin judul yang ambigu. Kan kita mengartikannya jadi berbagai macam kan, bisa pencuri yang azan atau azannya dicuri, ungkapan-ungkapan seperti itu, dan itu yang bikin menarik gitu. Memang harus dibikin multi tafsir. Kadang perlu gitu buat
bikin orang tertarik kan, apa nih gitu, bikin orang kepo biar nonton dulu. Para pencuri adzan itu ceritanya ya pendatang kemudian dikejar-kejar dikira maling, terus Masuk sampai ke masjid. Dia adzan ternyata suaranya bagus, terus disuruh adzan terus. Kemudian suatu kejadian ada uang yang hilang, kotak amal di masjid itu hilang uangnya. Udah pernah lihat belum Mas? Tak ceritain Mas. Ojo turu tapi uangnya hilang, terus ketahuan warga, terus marbotnya nuduh sama si anak yang tadi lari maling tadi. Habis itu dipukuli itu. Habis itu gimana Mbak ceritanya? Aku malah agak lupa saking banyaknya. Saya tuh kalau ini Mas, kalau habis nulis tuh berusaha segera mungkin dilupain, dikosongin. Oh, kalau enggak di riset. Kalau enggak kepalanya penuh banget. Takut nyampur kalau mau nulis lagi. Loh ini kan yang kemarin gitu. Jadi harus segera di. Oh ya, itu lanjutannya kan uangnya sering hilang semenjak orang yang tadi adzan tuh, yang suaranya bagus tadi adzan. Tapi ternyata itu yang maling uang di kotak amal itu bukan seorang yang adzan tadi, tapi ternyata marbotnya. Marbotnya ternyata gitu. Dia memfitnah. Difitnah. Tapi dia nyolong uang di kotak amal itu juga ada sebabnya, karena anaknya sakit. Wah pokoknya miris. Kasihan sekali dia bapak ini. Ada cerita lucu gak sih Mbak selama menulis? Cerita lucu atau cerita yang unik-unik? Banyak sih Mas. Cerita lucu sih kayak kalau nulis stripping kayak sinetron itu, karena kita gabung di perusahaan production house yang namanya besar gitu, kami biasanya satu tim penulis tuh dikasih fasilitas apartemen kan. Karena kita harus setiap hari nulis dan store. Dikasih fasilitas itu juga? Jadi satu tim tuh di apartemen gitu. Karena memang dikandangin buat nulis. Intinya gitu. Jadi pernah suatu malam tuh lagi asik nulis sama tim untuk sebuah judul sinetron waktu itu. Terus ada alarm kebakaran tuh, saking kami konselnya tuh nggak denger, dan ya ada yang denger mengabaikan karena kami pikir itu latihan kan. Kadang di apartemen atau gedung perkantoran di Jakarta kan ada latihan penanganan kebakaran gitu kan. Ternyata itu beneran kebakaran beneran. Jadi asap udah masuk itu baru loh beneran, dan itu pintunya kekunci gitu. Saking paniknya gitu. Itu lumayan sih bikin deg-degan banget. Dan karena posisinya lagi nulis, jadi yang kami pikir tuh bukan dompet, bukan apa, tapi laptop. Jadi gimana caranya ini jangan sampai kenapa-napa, karena harus dikirim saat itu juga gitu. Seru sih kayak gitu, kayak mengatasi hektiknya kerja, harus padatnya deadline, gimana kita jaga stamina, jaga kewarasan lah, karena kan nulis terus ya ngadepinnya laptop gitu. Ya gitu sih, banyak tantangan, tapi ya seru kalau udah lalunya, jadi cerita seru aja gitu. Oh jadi kalau sinetron FTV itu berarti nulis di tempat ya? Enggak, nulis di rumah. Enggak, yang tadi nulis itu maksudnya nulis apa? Satu tim itu? Nulis series sinetron. Nulis di apartemen, kami kirim via email kan, terus di delivery lah ke semua kru, ke pemain, ke kru gitu. Tapi ada satu kondisi namanya real scene. Jadi kadang karena mepetnya waktu, kejar-kejaran, that's why namanya stripping. Kami nulis malam ini untuk syuting saat itu juga. Jadi sudah ditungguin by scene 1, cepat kirim syuting. Scene 2. Tapi di beda tempat ya? Kami nulis di apartemen, mereka syuting di puncak misalnya gitu. Di lapangan. Tapi itu case-case tertentu sih Mas. Kadang misalnya kalau ada artis yang tiba-tiba sakit, jadi kan dia harus dicabut dari episode itu. Jadi kan kami revisi, merombak itu kan berarti wah udah nggak ada waktu lagi nih. Jadi nulisnya by scene. Satu scene kirim syuting, satu scene kirim syuting gitu. Kejar-kejaran itu kalau sinetron. Kalau model kerjasama antara penulis dan produser itu kalau di
film-film itu gimana sih Mbak? Ya kalau ibaratnya kalau kita lihat di pekerja kantoran kan ibaratnya harian atau bulanan. Tapi kalau di entertain kayak gini gimana? Tergantung juga Mas Saf. Jadi kalau series atau stripping itu kan yang episodik, enggak episodik, maksudnya berjalan terus ya. Seminggu tayang 5 episode misalnya, itu ini ngomongin kontrak ya, kayak kontrak tuh misalnya kami dikontrak tim penulis itu untuk 30 episode awal dulu gitu. Ya udah harus selesai sampai 30 episode itu gitu. Nanti masalah honor bayar gitu ya. Ya udah, setelah selesai selama 30 episode itu. Tapi kalau misalnya yang satu judul selesai kayak FTV itu kan satu judul selesai gitu ya. Sistem kerjanya begini, saya nulis ringkasan cerita, namanya sinopsis, ada tokoh atau karakternya, ceritanya gimana, konfliknya gimana, endingnya gimana, menariknya gimana. Terus saya kirim ke production house. Nanti akan dimitingkan oleh produser sama sutradara. Kalau approve, saya akan di calling, sign kontrak, menulis, disutingkan, baru dibayar gitu. Oh, jadi beda-beda. Tergantung apa yang kita biasanya sampai berapa sekali tulisan di 1 M, amin. Amin, 1 ember. 1 M dolar, amin dong. Iya, lumayan lah buat bisa hidup untuk di Jakarta, bisa banget lah. Wow. Ya kan tergantung penulisnya produktif apa enggak juga kan, dan kondisi industrinya lagi gimana kan. Kalau kayak pas COVID kemarin kan menghantam banget, tiba-tiba semuanya stop kan nggak boleh syuting, nggak boleh berkerumun. Jadi semuanya rerun kan tayangannya gitu kan. Yo kalau kami ya sebagai freelancer ya istirahat dulu, nggak mau gitu. Terus ini industrinya alhamdulillah udah kembali balik ya rebound lagi gitu. Untuk saat ini sedang nulis apa Mbak? Kalau saat ini proses televisi belum, karena sejak saya balik ke Klaten kayak memang lagi pengen cooling down dulu gitu. Jadi belum ngambil stripping juga, dan memang judulnya masih terbatas, masih sedikit lah gitu. Terus sekarang lagi nyoba bikin konten YouTube animasi anak-anak Islami gitu. Apa itu? Belum bisa di share judulnya. Oh, belum bisa, berarti coming soon. Ditunggu Pak. Terima kasih. Ya. Berarti sampai sejauh ini Mbak Ana itu bolak-balik Jakarta, Klaten Jakarta? Kadang. Sementara kalau meeting aja. Kalau ke Jakarta meeting aja. Tapi kan sekarang banyak kan meeting juga via Zoom atau Google Meet kan, online kan. Jadi jarang yang face to face ini kan udah jarang. Berarti dikontrak stasiun TV gitu? Production house. PH-nya. Karena sekarang jarang TV yang memproduksi sendiri kan, mereka juga punya production house kan. Berarti televisi itu membeli. Sudah jadilah. Udah jadi. Kamu bikin, aku tinggal nyetel gitu. Betul. Wah, kalau zaman dulu ada kayak Trans TV, ada PH sendiri gitu. Kayak dulu Trans TV tuh ada departemen drama, karena saya bekerja di situ dulu. Jadi itu mereka bikin sendiri, in-house namanya. In-house, mereka produksi sendiri. Jadi ya hire yang fungsi-fungsi kerjanya nggak ada kayak penulis tuh, hire teman-teman freelance penulis gitu, sutradara. Ada yang in-house, ada yang dari PH gitu. Budgetnya dari Trans TV langsung, kru Trans TV ditayangkan di Trans TV. Tapi sekarang enggak, sekarang kebanyakan PH, dia nggak mau repot, beli jadilah, lebih hemat juga secara gitu ya, budget. Mbak ini kan terlahir di Klaten. Ada sih nggak Mbak cita-cita untuk Klaten ini mau dikemanakan sih di bidang industri kreatif? Iya, jujur sebenarnya agak memprihatinkan. Maksudnya saya harus membuat perbandingan ya. Kayak kota sebelah aja, Jogja aja udah segitu kreatifnya kan, industri kreatifnya tuh maju gitu. Kayak Malang, Bandung, ya walaupun Klaten nggak sebesar itu, tapi kan kita punya banyak penduduk muda, anak muda di Klaten kan. Salah satu jumlah terbesar kan, maksudnya kayaknya lebih besar pemuda dibanding lansia di sini, walaupun ini kota pensiun. Ya, indikator maju enggaknya itu apa? Karena apa
Yang industri kreatif di sini apa? Nggak ada kan? Ya, misalnya film apa? Yang dimaksud film itu kan? Iya, maksudnya kalau Jogja kan banyak kan komunitas-komunitas seni segala macam. Industri kreatifnya kan selalu ada gitu, sesuatu yang baru gitu. Mereka bikin banyak event, banyak acara. Klaten tuh masih sangat kurang. Masih minim banget. Mungkin itu Jogja yang banyak itu karena orangnya Klaten ke sana. Iya, itu dia. Makanya anak muda kita akhirnya Nggak berkaryanya pede. di luar. Yeah. Saya aja berkaryanya di luar Yeah. karena di sini nggak ada media juga kan, gitu harus bener-bener ngebit dari nol banget gitu. Tapi kan sekarang kita kayak bioskop aja udah punya gitu. Ayolah, harusnya bisa lah karya kita ditayangkan di situ. Itu sangat bisa terjadi loh. Ya nggak sih, maksudnya kita punya SDM-nya gitu. Pasti adalah teman-teman di sini yang sudah di level mampu untuk membuat konten yang bisa dinikmati warga Klaten sendiri gitu loh. Ya, Enggak muluk-muluk loh, itu bisa loh. Bisa banget, ketaker gitu. Bener ini. Ayo investor masuk. Iya, amin. Ayo investor masuk. Kita bikin sesuatu gitu. Misalnya bikin film tentang Klaten. Yang Klaten banget. Apalah itu, tapi itu impian saya sih. Kayak krunya semuanya Klaten. Pemainnya semuanya Klaten. Kita tayangin di sini gitu. Di Klaten juga. Bisa. Ya paling nggak satu keluarga aja udah mau nonton nggak. Iya benar. Maksudnya ya harus ada jejak kayak gitu tuh harus ada. Masa kalah sama sebelah ya kan? Betul. Dari Klaten untuk Klaten. Ini bukan kampanye ya. Ya nggak apa-apa, kan kampanye untuk Kreativitas. meningkatkan kreativitas. Iya, betul. Silakan Mbak, Oh, sama iya, diminum ya Mbak. Ini kita dapat sponsor dari Rocket Chicken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Banyak ternyata tamunya. wah, Banyak gorengan Mbak. Iya, terima kasih. Spesial khas dari podcast kami. Oke. Nah, ini spesial sponsor dari Sensasi Production. Wes, terima Dapat kasih. mendoan. Meyakinkan menduanya. Di TV Mbak ngomong. Iya, siap. Oh iya, ini perkenalkan Mbak. Ini jangan Oh. membelakang kamera. Nah, Oke. Ini perkenalkan, ini Ketua LMK Klaten. Lapak Muslim Klaten ya. LMK. Provokatornya podcast ini aslinya dia. Oh iya. Oke, makasih ya. Oke. Ini tak kasih kesempatan untuk mengkampanyekan visi misinya. Boleh. Monggo. Iya. Luar biasa loh ada Sensasi produk makanan Production juga. ngasih sponsor mendoan. Oke, ini. Ini kalau jadi FTV cinta tertambat di mendoan. Oke. Monggo Mas. Ini LMK, Ketua LMK ada visi terselubung. Boleh dibaca sebentar.